Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Melebih dari 1.000. Ada riwayat 1.300 tahun dia punya umur. Ditanya, wahai Nabi Nuh, macam mana hidup di dunia? 1.300 tahun, lumayan besar. Mau 1.000 hidup di dunia? 60-70 sudah sakit, banyak sakit. Macam mana kalau 1.000? 60 sudah sakit. Karena terlalu banyak beban dunia. Jawab Nabi Nuh, 1.300 tahun itu macam saya masuk satu pintu, keluar pintu lain. Sekarang ini kan ada dua pintu, masjid. Masuk sini, keluar sini. Kira-kira berapa menit? Hanya lewat kan? Dari pintu masuk, keluar pintu lain. Tidak lebih dari 2 menit, 3 menit. 1.300 tahun kata Nabi Nuh macam itu. Masuk satu pintu, keluar pintu lain. Kalau 1.300 tahun macam itu, terus 60 apa? 60 apa? Satu ketik mata, 60 itu sama akhir, udah habis. Coba tutup mata, buka langsung. Boleh? Coba tutup mata, buka langsung. Habis 60. Oleh karena itu, kalau tuan-tuan masih ingat, lagi dilahirkan, apa yang dibuat pas lahirkan? Diazan kan? Diazan. Kenapa diazan? Ini bukan hanya sebuah sunnah, tapi mesti kita belajar. Diazan di telinga kanan, diikamah di telinga kiri. Kemudian kalau kita meninggal dunia disalati, salat jenazah. Saya dapat belajaran, saya pernah berfikir, ya Allah, kenapa kita lahir dunia di azan, meninggal dunia di salat? Saya dapat belajar, habis berfikir, minta ilham dan taufik dari Allah, saya dapat umur manusia antara azan dan salat. Umur manusia antara azan dan salat. Kalau sekarang kita masuk masjid, mula azan, selesai salat, berapa menit? Macam berapa menit? 15 menit? 20 menit? Saya kasih bonus 30 menit. Mula azan sampai selesai salat 30 menit. Artinya tuan-tuan, hidup kita di dunia sama akhirat hanya 30 menit. 60 tahun 30 menit sama di akhirat. Tapi banyak orang yang sudah tertipu oleh 30 menit. Itulah kata Allah, innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Mohon maaf tuan-tuan, kita sebagai manusia tapi bodoh. Kenapa bodoh? Ini kata Allah, manusia bodoh. Kenapa Allah berkata manusia bodoh? Karena dunia yang 30 menit boleh ditipu daripada akhirat yang selama-lamanya. Oleh karena itu, pandai seorang yang dia tahu, oh dunia ini bahaya. Yang paling buruk itu dunia. Dunia ini fitnah. Harta itu fitnah. Keluarga itu fitnah. Pandai seorang yang boleh jaga diri dari fitnah. Jangan sampai terjumus dalam fitnah. Kalau kita sudah terjumus dalam fitnah, na'udzubillah, susah dunia, susah akhirat. Tapi kalau kita kurbankan dunia, selalu utamakan akhirat, sungguh Allah akan datangkan dunia kepada kita. Allah datangkan. Ini dunia milik siapa? Milik Allah. Bukan milik kita. Apapun yang kita berjuangkan, mesti kita yakin tidak akan lebih daripada apa yang ditentukan oleh Allah. Mau kerja 8 jam, mau kerja 24 jam, sama. Rizki yang Allah takdirkan, itu saja. Tidak boleh lebih.
Oleh kerana itu mesti kita berfikir lagi, perbaiki fikiran kita, pemahaman kita terhadap dunia, dan fikirkan setiap hari kita boleh mati. Ini hari ini Jumat, kita selalu berdoa, ya Allah panjang umur, sihat wal afiat. Kita selalu berdoa, istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Tapi doa tidak cukup. Kalau sudah datang kematian, boleh orang dia masuk masjid, salat Jumat, meninggal dunia. Sebelum dia datang ke masjid, dia sudah bagi berita, bagi kabar, bagi telefon, ada janji, ada meeting, ada urusan. Nanti saya lagi mau salat Jumat di Darussalam. Lepas Jumat insya-Allah kita jumpa makan siang sama-sama. Kawannya tunggu 1 jam, 2 jam. Ini mana? Di telefon. Mohon maaf, telefon yang Anda hubungi non aktif, tidak dapat dihubungi. Ini macam mana? Besok dia cari, kawan mana ini? Saya sudah janji lepas Jumat mau makan sama-sama. Sudah almarhum, meninggal dunia. Dan yang saya heran, kalau ada berita orang meninggal dunia, selalu ada orang tanya, kenapa dia? Sakit apa? Tidak perlu sakit kalau meninggal. Tidak perlu sakit. Ada orang, saya kenal satu kawan, dia punya orang tua sakit, masuk hospital. Dia punya anak selalu datang, rawat terus sana sini. Sampai kata dokter, ini ayah sudah susah. Secara medis, dokter angkat tangan, tidak boleh dapat. Mungkin mau habis umur, udah. Anak nangis, ayah saya mau meninggal dunia. 3 hari kemudian, ayahnya sehat, keluar dari hospital, kuburkan dia punya anak. Anak meninggal. Anak yang meninggal. Dokter kata orang tua meninggal, tapi anak yang meninggal. Siapa yang kuburkan? Orang tua kuburkan anak. Begitu dunia. Tidak aman soal mati, tidak aman. Orang sakit, kemarin di hadapan mata saya pengantin baru. Masuk hotel, ada acara pesta, masuk hotel. Senang, bahagia, masih muda. Dia menceritakan sebelum masuk naik di atas panggung, tempat resep pesta, banyak tamu datang, dia cakap sama saya. Saya lepas acara ini, saya mau bulan madu ke Inggris. Saya bilang, saya bagi nasihat. Karena Allah bagi nikmat nikah, mesti ada nawaitu lebih baik. Nawaitu saja, belum tentu ada amal. Nawaitu selepas acara ini saya mau umrah. Bulan madu umrah. Jadi jangan nawaitu Inggris, nawaitu umrah. Nanti tidak apa-apa Inggris belakangan. Tapi dia belum faham apa yang saya maksud. Begitu dia senang dan dia berencana sama orang tua mau siap-siap. Lepas acara langsung berangkat ke Inggris. Orang-orang masih pesta, tamu-tamu lagi makan. Orang pertama datang salaman, ucapkan tahniah, meninggal dunia. Langsung dia berdiri, jatuh. Orang fikir apa? Mungkin pingsan. Dibawa langsung meninggal dunia. Inggris tidak dapat, bulan madu tidak dapat, bulan madu di dalam kubur. Oleh karena itu jamaah sekalian, selalu anda punya niat baik. Walaupun belum tentu amal, tapi ada niat. Allah kasih nikmat, insya-Allah saya dapat mudah rizki, nawaitu umrah. Belum tentu ada umrah, tapi ada nawaitu. Seandainya meninggal dunia, Allah kasih pahala umrah. Karena kita nawaitu, innamal a'malu bin niyat. Mula amal itu dengan niat. Oleh karena itu selalu kita punya amal baik. Niat. Mau tidur, silahkan tidur. Nawaitu apa? Nawaitu bangun salat malam. Ada niat.
Kalau kita meninggal dunia, Allah bagi pahala salat malam, walaupun tidak salat malam. Itu nikmatnya niat. Dan tidak ada di agama pun, dimanapun yang Allah kasih pahala hanya dengan niat Allah bagi pahala. Niat saja Allah bagi. Sama juga Allah bagi dosa maksiat bagi orang nawaitu jahat. Lagi makan, nawaitu apa? Saya mau bagi makan nasi Arab, kebuli, biryani, supaya sehat, kuat, saya boleh rantam orang. Berantam sama orang. Itu niat jahat. Makanan nikmat halal Allah jadikan dosa maksiat. Karena dia ada niat tidak bagus. Oleh karena itu tuan-tuan selalu bawa niat baik. Kalau kita meninggal dunia Allah jaminkan pahalanya. Walaupun kita tidak sempat, tidak ada masa untuk kita amalkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna bermanfaat. Mudah-mudahan tuan-tuan jemaah sekalian di hari Jumat ini yang penuh barakah dan rahmat, mudah-mudahan senantiasa kuat lahir batin. Mudah-mudahan istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Mudah-mudahan senantiasa kita taubatan nasuha kepada Allah, berbanyak istighfar di akhir hayat kita sama-sama dengan husnul khatimah. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afat ad-daimah. Ya Allah, untuk tuan-tuan ya Allah, semua yang hadir di saat ini, di hari Jumat, hari penuh barakah, hari penuh rahmat, hari diijabah doa. Ya Allah, saya mohon untuk semua tuan-tuan di hari Jumat ini diampuni segala dosanya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sihat walafiat, dijadikan sisa umurnya menjadi hamba Allah yang salih, senantiasa taqwa, senantiasa istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Ya Allah, jadikan semua yang hadir ahlul Quran dunia akhirat. Ya Allah, jadikan semua yang hadir selamat bahagia dunia akhirat, diselamatkan dari siksa kubur, diselamatkan dari siksa neraka jahannam. Ya Allah ya arhamar rahimin, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berjumpa di Masjid Darussalam ini. Ya Allah, mudah-mudahan berikan kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah, di surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat, wa ya qadiyal hajat. Khususan untuk jamaah yang hadir di saat ini ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.